Hakim di kasus Nikita Mirzani apakah bisa adil? Ataukah putusannya akan terpengaruh oleh hal-hal di luar persidangan? Owner Daviena katanya dalang dari semua masalah ini, kata Mbak Fitri tadi lewat di FYP aku. Tak terima disenggol gara-gara bahas BCA, Nikita Mirzani langsung serang balik Nafa Urbach. Nikita Mirzani tambah musuh lagi. Mendadak janda 3 anak itu menyerang Nafa Urbach. Kenapa? Ternyata bukan tanpa sebab. Nikita meski di dalam penjara, akun media sosialnya tetap aktif dikelola timnya. Berawal dari postingan Nafa Urbach di Instagram story-nya. Dia memberikan pendapat tentang kasus Bank BCA yang membongkar rekening koran Nikita Mirzani di pengadilan. Nafa Urbach pun menyoroti pentingnya pengetahuan dan mencari tahu kenapa kejadian itu terjadi. Padahal, hal itu pun dibenarkan dalam hukum. Semacam drama panjang sinetron yang tak kunjung ada habisnya. Ketika orang ikut untuk meluruskan pengetahuan publik, tapi malah diserang balik. Lalu sampai kapan kasus ini bisa selesai? Jika yang dikedepankan hanyalah drama, bukan substansi dari masalah itu sendiri. Hakim di kasus Nikita Mirzani apakah bisa adil? Ataukah putusannya akan terpengaruh oleh hal-hal di luar persidangan? Jadi sahabat cendol, kalau pertanyaannya demikian, tentu jawabannya ya semua hakim pada dasarnya bisa adil dan bisa baik ya. Tetapi netizen cendol punya istilah tersendiri ya dalam membaca realita peradilan di Indonesia. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi dan fakta di lapangan ya, netizen cendol melihat setidaknya ada 3 tipe hakim di Indonesia. Tipe yang pertama adalah hakim yang idealis dan perfeksionis. Jadi hakim tipe ini hanya akan menjatuhkan vonis bersalah ya jika unsur-unsur pasal terbukti secara sempurna. Jadi berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHP. Mereka biasanya berpegang teguh pada asas in dubio pro reo. Jika ada keraguan maka harus diputus bebas. Kedua, hakim pragmatis berbasis keyakinan. Jadi mereka biasanya tetap menjatuhkan vonis bersalah meskipun tidak semua unsur hukumnya terbukti secara lengkap. Ya, dengan dasar pada keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Nah, sampai cendol, di titik inilah sering muncul perdebatan ya, karena keyakinan hakim kan kadang bercampur dengan penilaian subjektif ya. Ketiga, hakim yang tidak jujur alias tidak amanah. Jadi hakim jenis ini masih ada di Indonesia ya. Mereka yang membuka ruang bagi intervensi, tekanan, dan bahkan praktik suap atau gratifikasi. Inilah yang paling sering ditakutkan oleh masyarakat dan publik ya, karena menggerus kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Nah, sahabat channel, besok 21 Agustus Nikita Mirzani akan kembali bersidang. Mari kita sama-sama mendoakan ya, agar proses peradilan ini menjadi momentum terbukanya tabir kebenaran. Ya, siapapun yang menang ya, semoga benar-benar berdasarkan fakta dan hukum. Bukan karena intervensi atau penyimpangan hukum. Karena sampai cendol, pada akhirnya kita ingin yang muncul adalah kebenaran sejati, bukan sekedar pembenaran. Nah, sampai cendol, jangan lupa terus kritis karena keadilan harus dijaga bersama bukan hanya oleh hakim. Owner Daviena katanya dalang dari semua masalah ini, kata Mbak Fitri tadi lewat di FYP aku. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apa itu benar? Kalau misalkannya benar berarti bisa aja dong Mbak Owner Daviena dipanggil sebagai saksi nantinya. Nah, gimana nih? Belum juga hari Kamis, udah panas aja nih. Laporan ini karena apa? Karena dukungan dari Daviena awalnya. Kalau dia nggak berkumpul dari awal, ngapain itu dikasihin ke Dokter Reza gitu. Memang awalnya kalau kalian mau nuduh dalang itu dia itu dalang ya, karena dia menyemangati semua, bukan aku. Aku kan nggak jualan skincare. Jangan sekarang udah bisa jualan lalu begini. Terus kalau ini serius nih, owner Daviena yang dimaksud oleh FS itu adalah si ini. Bukannya owner ini sedang melakukan atau sedang berusaha ya memperbaiki citra brand dan nama baiknya. Tapi kenapa ya isu dalang jadi berbalik ke arah si owner Daviena ini? Jika terbukti ucapan dari FS ini, wah, sungguh sangat licik piciknya kelakuan dari owner Daviena. Dialah yang berusaha keras menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara, tapi melalui Reza Gladys. Luar biasa liciknya owner Daviena ini.
Berarti apa yang sedang dia perlihatkan kepada netizen, kepada masyarakat itu hanya pencitraan aja ya. Biar masyarakat dan netizen itu luluh dan lupa kalau dia juga pernah jual produk-produk yang overclaim. Tapi kok bisa ya, sekeji itu kelakuan dari owner skincare Daviena ini? Namun, jika tidak terbukti sama sekali ucapan dari FS ini, sudah bisa dipastikan kalau FS ini sedang menebarkan fitnahan dan hoax untuk owner skincare Daviena. Luar biasa. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memberikan stigma negatif ke masyarakat tentang owner Daviena ini. Kalau owner Daviena ini tidaklah sebaik apa yang dipikirkan netizen saat ini. Tapi ya, kalau dipikir ulang, di setiap omongan, di setiap ucapan dari Ibu FS ini tidak ada kekonsistenan. Kemarin dia juga tuh yang teriak-teriak, dalang, sindikat, tapi tertuju untuk owner MS Glow. Nah sekarang kok bisa berbalik arah, menyerang owner Daviena dan memberikan opini ke masyarakat bahwa dalangnya itu ya si owner Daviena ini. Guys, kalian bisa lihat kan di sini ada detail jadwal sidangnya Nikita Mirzani, dan di sini adalah jenis perkara. Jenis perkaranya itu adalah informasi dan transaksi elektronik, dan di mana tidak ada pemerasan atau pencucian uang, itu sudah dihapuskan. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sidang besok Kamis 21 Agustus 2025 itu agendanya untuk saksi atau ahli dari penuntut umum. Nah, kalian juga harus pahami di sini pemerasan atau pencucian uang sudah tidak ada guys. Dimana kalian jangan pernah terpengaruh sama nenek-nenek lampir yang di luar sana yang masih berbacot, atau orang-orang yang berbacot tentang pemerasan. Dan jelas di sini perkaranya apa? Informasi dan transaksi elektronik. Ramalan Hargumai untuk Nikita Mirzani dan Gladys. Reja Gladys tidak akan terjerat hukum. Ya iyalah, nggak akan. Orang udah dibayar semua penegak hukumnya. Gimana mau dihukum? Lagian ya gimana ya, percaya nggak percaya juga sama ramalan. Kalau misalkan emang kejadian, ya udah. Kalau kayak juga ya nggak apa-apa. Karena kan saya cuman beranggapan ramalan itu cuma ya suatu kebetulan aja. Tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan Reja Gladys nggak dihukum, ya udahlah. Orang kita juga udah nggak aneh kok sama hukum di negara ini. Cuak. Terbongkarnya cicilan rumah Nikita Mirzani dibayar menggunakan uang hasil pemerasan. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget buat yang bikin apa ya, piti-piti katanya Nikita Mirzani bayar uang cicilan rumah pakai uang hasil pemerasan. Sebenarnya itu bukan pemerasan gak sih? Dia kan dikasih, ya kan? Dia dikasih uang sama RG. Uang buat apa ya? Ya kasarnya buat diem gitu. Sedangkan Nikita Mirzani juga nggak minta kan, nggak maksa lagi. Terus yang kocaknya, ada kan beredar rekaman teleponan RG sama si Mail. Itu ada kesepakatan loh, di mana ada pemerasan, tapi pihak yang meres sama yang diperas itu bersepakat gitu. Apa itu yang disebut pemerasan? Tolonglah, maksudnya jangan ini apa? Jangan jadi kemana-mana, bedain mana meres mana ngasih, ya kan? Kalau misalkan itu ngasih buat Nikita Mirzani diem, ya berarti ada sesuatu dong, ya kan? Ada yang ketakutan dong, ada yang ketakutan rahasianya dibongkar, ya kan? Logika aja dipakai. Nah buat yang ini nih, kata-kata ini tolong ganti lah udah. Lagian terserah dia juga kan, uangnya mau dipakai buat bayar apa. Lagian uang dikasih kok itu. Kan RG orang kaya, banyak duit dia.